Hari ini 16 Mei 2025 balik dengan pembahasan XAUUSD. Teman-teman perhatikan kemarin confirm breakout. Next candlestick-nya sebelum dia closingan malam, dia dropping jauh banget sampai ke 3121. Dia drop really significant for all of you guys here yang mungkin kalian bisa perhatikan. Lalu dia balik bullish. Which is kalau misalnya kita ngomongin, saya change it ya. Ini saya change menjadi garis. Kesannya kayak fake breakout. Hari ini nge-retest lagi level yang sama. Dan menurut saya ini akan menjadi penutupan minggu yang baik dan menarik buat kita perhatikan. Karena jika memang dia masih tertahan di 3200, maka ini adalah titik balik XAUUSD lanjut naik. Kok bisa? Ya karena sideways teman-teman. Itu aja jawaban saya. Karena sideways. Pertama, dia perlu nutup equilibrium dulu di 3300-an ini. Kedua, untuk menuju ke area lebih atas. Namun, jika dia break lagi 3200, ya makan tail panjang di bawah, artinya ngejar sampai 3120, lalu nextnya bisa nutup gap dan makan order block di 3000-an. Simple, itu dari pandangan daily. Now, saya akan pindah ke Oanda kita ngomongin di H4 kita ngomonginnya di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan, dia drop signifikan. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5 candlestick 4, berarti 20 jam. Start dari jam 12 siang sampai jam 4 pagi. 20 jam pergerakannya hanya bullish. Artinya kamu mau entry dimanapun selama 20 jam tersebut hanya bullish. Ya, dan sekarang drop signifikan. Wajar atau tidak? Jawabannya wajar, karena di sini ada supply yang signifikan juga teman-teman sekalian, yang mempertahankan pergerakan agar tidak lebih tinggi lagi. If 3260, 3265 di breakout, maka nextnya akan nutup gap-gap yang ada terbentuk di atasnya. Jadi tembus sampai 3280 sampai ke 3300. Okay? So what we gonna do? Saat ini candlestick drop signifikan. Ini candlestick tadi pagi dia open di 3243, sekarang ada di 3209, which is a good dropping ya, yang kalau kita bisa ngeliat dari XAUUSD. Dan menurut saya, kita punya beberapa momentum buy yang ada. Secara garis besar, ini masih downtrend. Ini bearish di H4, di H1 pun juga bearish. Tapi kalau kita ngeliat di level ini, ada patokan-patokan yang menarik yang kemungkinan bisa membantu kita untuk mencari level buy lainnya. Dan saya akan balik ke tempat kita akan menjalankan trading kita. Ini saya akan hapus, ini saya biarin dulu aja. Ini hapus biar nggak terlalu pusing teman-teman ngeliatnya. Ini adalah pembentukan yang terjadi saat ini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kalian semua di sini bisa melihat area-area tersebut. Pertama kita akan marking this level. Kenapa perlu kita parking lagi? Why we need to mark this level? Jawabannya sederhana teman-teman. Ini karena zona yang sebelumnya adalah level penting dan akhirnya berhasil di breakout. Dia drop signifikan, retest, ketahan, dan di sini berhasil drop lebih bawah, which is di 3188. Kalau misalnya teman-teman tadi ingat 3188, ya itu adalah salah satu level yang akan saya patok sebagai area buat entry. So buy level 3188, 3186. Selama 3188 tidak di breakout di A1, simple. Buy pertama akan ada di 3202, 3200. Selama 3202 tidak di breakout di A1. Ini adalah dua zona buy high risk saya yang pertama. Ya. Lalu, kalau misalnya kita ngomongin, anggap ini adalah the highest level. Dan kita bisa ketemu the lowest levelnya ada di area 3121. Berarti kalau kita tarik swing high to swing low, swing low to swing high, maka 618 akan ada di 3171, 79 akan ada di 3148. Ya, dan saya akan marking setiap areanya sekarang. So, 3171, 3169 berarti. Ini saya akan ambil dari yang atas 3171, 316. Sorry, ini ke bawah yang lain malah. Ini sama ini. Ini sama ini. Nah, 3171, 3169 dan nanti 3148, 3146, which is 3148 ini adalah area saya untuk entry buy medium risk. Sekarang sudah selesai teman-teman untuk level-level buy-nya. Saya turunkan ke M15 biar kelihatan lebih enak. Nah ini. So this is the level. Ya, level-level yang akan saya manfaatkan untuk entry buy. Pertama 3202, 3200, 3188, 3186 dan 3171, 3169. Ini semuanya high risk. Zona high risk saya. Ya. Untuk zona medium risk saya, teman-teman tentu sudah perhatikan itu ada di 3148, 3146. Simple. Titik aja. Oke. Sekarang sell-nya di mana? Ya, kita akan marking beberapa level di
H1 dulu. Pertama adalah tentu di level yang tertingginya ini teman-teman. Up, drop ketahan di sini langsung drop signifikan. So this level will be my sell position untuk 3244, 3242. Nah, my first sell level untuk di XAUSD, dan ini adalah sell yang akan saya patok bersamaan dengan pergerakannya di hari ini, sell high risk-nya. Selebihnya di 3252, 3254 ini teman-teman. Jadi zonanya nggak terlalu jauh, ini cuma sebatas 100 pips doang. Oke. Nah, saya akan turunkan ke lower time frame. Di lower time frame teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa di sini memang pergerakannya sangat-sangat signifikan. Apakah kita punya level untuk entry buy atau sell scalping? Kita lihat di M5. Di M5 teman-teman bisa perhatikan up, drop, drop, which is berarti dia belum makan di zona ini. Ini tadi zona high risk-nya kita. Dia belum makan di zona yang atas ini juga. Ya, di sini juga dia belum makan sejauh itu. Which is it's actually a quite good level yang bisa kita manfaatkan. 3227, 3225 sorry. Nah, a quite good level yang bisa kita manfaatkan. 3227, 3225. So 3227, 3225 also will be my sell high risk. Walaupun saya ngambilnya dari lower time frame, tapi menurut saya 3227, 3225 masih menjadi high risk saya. Kenapa? Bobotnya bisa berbeda. Jawaban saya sederhana teman-teman. Karena secara tren, kalau kita ngomonginnya di H1 dan H4 tentu masih bearish. Jadi lebih besar potensial dia drop ke depannya. Ya. So, saya akan balikin ke teman-teman sekalian di H1. Sekali lagi, setiap yang warna biru berarti kita nggak punya area untuk scalpingan ya. Saya nggak ada siapkan untuk demand atau supply zone minor. Selebihnya adalah ngikutin dalam trade atau tren-tren yang sudah ada. Buy tentu lebih banyak. Kenapa? Karena teman-teman bisa ingat 20 jam tadi saya sampaikan dia bergerak bullish. Tentu di sini ada buyer dan buyer yang akan mempertahankan pergerakan harganya. Dan sell hanya ada 2, 2527 selama 25 tidak di breakout di H1, 242, 2444 selama 242 tidak di breakout di H1. Untuk 52, 54, 60, 62 ini juga sama, also the same level yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian dalam tradingnya nanti. Jangan khawatir juga sebenarnya buat teman-teman di publik, karena hari ini adalah hari Jumat, which is it's Jumat berkah. Saya akan share untuk mappingannya yang privilege dari Growcount ini secara gratis di grup publik juga. Jadi teman-teman akan mendapatkan keseluruhannya. Oke. Jadi kalau misalnya dari pandangan saya that's actually enough. Menurut saya ini selama still strong ini masih akan bagus buat naiknya. Kalau misalnya kita ngomongin basically pakai pergerakan seperti ini, ya anggapan dia akan mengalami retest, maka retestnya jauh teman-teman, which is sampai 3186, 3169, 3171 tadi, which is kita lihat dari Fibonacci retracement. Dan menurut saya itu akan menjadi beberapa key level yang menarik untuk menjadi patokan apabila dia perlu bullish. Ya, sekarang tidak banyak yang bisa di scalping, mungkin nanti masuk di London session kita bisa ngeliat tren-tren yang ada, tapi untuk sekarang fokus dengan setiap layer yang ada, setiap zona-zona yang ada ya. So thank you buat teman-teman sekalian, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Thank you.